Cerita tidak dimulai di masa sekarang guys, tapi kita ditarik mundur ke masa lalu. Di hari dimana segalanya berawal. Kita berada di Freddy Fazbear Pizzeria yang sebelumnya masih aktif. Suasananya sangat berbeda sekali dengan yang kita tahu. Lampu-lampu menyala dengan terang, musik ceria, dan juga tempat itu penuh dengan anak-anak serta keluarga. Adegan berfokus ke satu gadis kecil yang sedang menyendiri bernama Charlotte. Tatapan matanya sangat tajam, mengamati sekeliling dengan fokus yang agak ketakutan. Dan beberapa saat kemudian, teman baiknya pun datang memberikan sebotol Freddy Fast Cola yang membuatnya bergabung ke meja ulang tahun. Tapi baru saja Charlotte duduk, dia melihat sesuatu yang agak ganjil. Dia melihat Freddy menuntun seorang anak kecil laki-laki ke bagian belakang gedung. Charlotte pun yang penasaran langsung berjalan. Dia pun kaget dan panik serta lari mencari bantuan. Tapi respon orang-orang dewasa ini tidak peduli dengan anak-anak. Mereka hanya menganggap anak kecil itu hanya berhalu guys. Bahkan ada yang bilang kalau dia gila. Karena orang-orang dewasa tidak peduli, dia pun nekat menyelidikinya sendiri dan masuk pelan-pelan ke area belakang. Yang sayangnya, Charlotte menemukan anak laki-laki itu sedang bersembunyi dan ketakutan. Saat Charlotte ingin menolong anak itu, tiba-tiba animatronik melihatnya dan dengan pisau terangkat di tangan, dia pun lari bersama dengan anak laki-laki itu dan menggendongnya untuk menuju ke pintu keluar. Tapi sayang guys, itu sudah terlambat. Di detik terakhir, animatronik jahat itu berhasil menikam Charlotte. Ketika dia minta tolong, akhirnya semua orang di restoran itu melihat ke arahnya dan membuatnya jatuh terperosok ke dalam sebuah lubang di lantai restoran. Berita kematian tersebut pun langsung menyebar. Akhirnya, Freddy's Fazbear Pizzeria ditutup selamanya. Lompat ke masa kini, 1 tahun setelah kejadian dari film pertama, kita kembali lagi bertemu dengan Vanessa. Dia mendapatkan telepon dari Mike yang bertanya kabar dan memastikan apakah Vanessa masih sering bermimpi buruk atau tidak. Hubungan mereka sepertinya semakin dekat guys, dan tidak lama kemudian Abby, adiknya Mike, muncul dan mulai menggoda kakaknya. Ternyata sepertinya Mike punya hubungan khusus dengan si Vanessa. Di film ini ada karakter bernama Jeremiah yang sedang membantu untuk mengecat rumahnya si Mike. Dia juga ikut-ikutan meledek si Mike dan bilang kalau Mike sepertinya membutuhkan tenaga ekstra kalau ingin memacari Vanessa. Di sisi lainnya, adegan pun beralih guys di sebuah bis sekolah di mana kita bisa melihat dampak trauma dari Abby. Dia dengan santainya bercerita kepada teman-temannya tentang kejadian di Freddy's Fazbear Pizzeria. Bagaimana Chica mencoba untuk memasukkannya ke dalam sebuah kostum dan bagaimana Mike menyelamatkannya. Anak-anak lain kaget mendengar ceritanya, apalagi pas Abby bilang kalau William Afton adalah si pembunuh berantai itu yang sekarang terperangkap di dalam kostumnya sendiri. Abby menegaskan dia hanya ingin balik ke pizzeria tersebut kalau Mike berhasil memperbaiki animatronik temannya itu. Di sekolah, guru Sense Abby yang sangat menyebalkan meremehkan proyek robot milik Abby. Dia bilang kalau robotik mungkin bukan bakatnya Abby. Padahal teman sekelas Abby justru bilang kalau Abby punya bakat dan seharusnya dia menggunakan bakatnya untuk memperbaiki teman-teman lamanya, yaitu si animatronik. Mike yang tahu betapa bahayanya benda-benda itu melarang keras dan mengingatkan kalau mereka semua sudah rusak. Abby di sini ternyata sangat kecewa guys. Dan ketika Mike mencoba untuk bekerja, Abby hanya bisa menatap gambar-gambarnya dan membayangkan masa-masa indah bersama dengan robot-robot itu. Di restoran, Mike duduk sendirian. Di sini Vanessa sudah telat guys, dan pada akhirnya dia juga datang. Vanessa curhat kalau dia sedang mencoba untuk menjadi terlihat normal dan ikut dengan kelas spinning dan mencari teman-teman yang baru. Vanessa menanyai soal Abby dan Mike bilang kalau adiknya ini aneh banget karena kangen dengan robot-robot animatronik yang mencoba membunuh mereka. Vanessa memberikan saran kepada Mike agar Mike jujur kepada Abby. Mike di sini terus mencoba untuk menggali soal mimpi buruk Vanessa guys. Vanessa awalnya hanya menghindari, tapi akhirnya mengaku kalau dia merasa tidak akan lepas dari bayang-bayang ayahnya, yaitu William Afton, kecuali dia berani menghadapi apa yang terkubur di dalam ingatannya sendiri. Sepulang dari kencan, Mike di sini panik karena Abby tidak ada di rumah. Dia menemukan surat yang membuat dia merasa ketakutan karena ternyata Abby sedang mencoba untuk memperbaiki animatronik lama tersebut. Mike pun langsung pergi ke Freddy Pizza dan untungnya dia menemukan Abby duduk di sana dengan sedih menunggu animatronik yang tidak muncul-muncul. Mike meminta maaf karena dia sudah berbohong. Oh, Maybe not.
Dan untuk menghibur adiknya, dia mengambil mainan kepala Freddy, sebuah alat bernama Face Talker yang konon bisa dipakai untuk berbicara dengan animatronik. Mike bilang Abby boleh menyimpannya, tapi ketika mereka ingin keluar, Mike melihat sesuatu di pintu masuk. Sebuah poster bertuliskan mereka membunuh di Freddy. Kalimat tersebut langsung teringat di kepala Mike dan dia bertanya-tanya siapa yang memasang tulisan itu. Di sisi lain, ada sekelompok konten kreator guys yang bernama Ghost Hunter yang dengan beraninya datang ke Freddy Pizzeria yang menjadi tempat di mana Charlotte pernah tewas. Mereka ingin membuat konten paranormal seperti itu. Tiba-tiba muncul seorang pria misterius yang mengenalkan dirinya sebagai Michael. Nanti kita kasih tahu siapa dia sebenarnya. Orang ini menawarkan tur eksklusif dan dia bercerita soal legenda marionet, boneka super canggih yang bisa bergerak sendiri tanpa kabel dan konon punya kesadaran sendiri. Dan ini adalah salah satu boneka yang juga memeluk Charlotte dulu. Dan disinilah malapetaka terjadi. Michael mengenalkan mereka ke sisa-sisa animatronik seperti Freddy, Bonnie, dan Chica. Dia bilang kalau Foxy sudah tidak ada karena rusak parah ketika dibongkar. Salah satu wanita di grup itu bernama Lisa mendengarkan suara aneh. Dia malah memisahkan diri dari rombongan. Ya, ini seperti kesalahan di berbagai film-film guys. Dia pun menemukan kotak musik tua yang bisa menyala. Ketika dia mematikan musiknya, sebuah kotak kado raksasa pun muncul di dekatnya dan mulai bergerak seperti ada sesuatu di dalamnya guys. Dan akhirnya kotak tersebut pun terbuka dan keluarlah marionet dan langsung menerkam Lisa dan memakannya bulat-bulat. Sementara itu di sisi lain, teman-temannya yang juga terkena berbagai teror akhirnya juga wasted satu persatu. Nanti kita akan bahas siapa sebenarnya Michael ini guys, karena dia bukan orang sembarangan. Adegan beralih ke Vanessa. Kini ketika dia mencoba untuk hidup normal, tiba-tiba dia melihat bayangan ayahnya yaitu William Afton di sebuah cermin. Dia pun panik dan lari ketakutan, tapi bayangan itu semakin mendekat karena dia masih merasakan trauma. Dia pun sampai nyaris menembak pelatih gamenya sendiri karena dikira ayahnya. Sampai di rumah, Vanessa mengunci semua pintu, tapi ketika dia ketiduran, dia masuk ke dalam sebuah mimpi di mana dia kini berada di rumah lamanya. Saat dia naik ke lantai atas dan bertemu ayahnya, Vanessa berusaha untuk berani dan bilang kalau dia tidak takut lagi. Tapi William Afton di mimpi itu sangat-sangat menakuti Vanessa dan mencoba untuk memanipulasinya. Tiba-tiba Vanessa pun berubah menjadi anak kecil lagi dan William menunjukkan animatronik baru yang didesain khusus untuk Vanessa. William di sini menyengkeram lengannya guys, tapi syukurnya Vanessa berhasil melawannya dan akhirnya dia menembak ayahnya sendiri di mimpi tersebut. Vanessa pun terbangun dengan nafas yang terkaget-kaget karena akhirnya terbuka juga masa lalunya guys. Di tempat lainnya, Abby yang sedang tidur tiba-tiba mainan Face Talker-nya nyala sendiri. Ada suara animatronik keluar dari sana yang meminta tolong kepada Abby. Dengan melihat hal tersebut, Abby tanpa pikir panjang pun langsung mengambil sepedanya dan nekat ke pizzeria di tengah hujan. Ketika dia sampai, dia bingung karena tempat tersebut sepi. Chica pun muncul, tapi Chica yang ini berbeda guys. Chica bilang kalau dia sangat kangen dengan Abby dan memamerkan tubuh barunya di sini. Abby merasa aneh karena tubuh Chica terasa dingin sekali, tapi dia senang karena temannya kembali. Keesokan harinya, Vanessa pun ke rumah Mike, tapi Mike sedang keluar mencari sarapan. Vanessa menemukan Face Talker di lantai, di mana Abby muncul dengan polosnya mengajak Vanessa untuk melihat proyek Sense miliknya. Abby bilang kalau Chica dan Freddy membantunya membuat itu. Vanessa di sini mulai curiga apakah anak ini halu atau tidak. Ketika Mike pulang, dia pun akhirnya berdebat dengan Vanessa, tapi dia yakin kalau mainannya itu rusak. Ketika Mike menyinggung tentang Charlotte, anak Henry, Vanessa pun tiba-tiba marah dan pergi dari sana. Mike pun mengantar Abby di pameran Sense dan dia pun meninggalkan Abby sebentar karena ada urusan. Sementara itu, Vanessa yang merasa tidak enak pergi ke pizzeria. Di sana, dia menemukan kotak kado tempat Charlotte dulu bersembunyi yang terlihat kosong. Vanessa pun berbicara seolah-olah tahu ada yang mendengar dan ternyata benar saja. Suara Charlotte pun menjawab dari kegelapan, di mana Charlotte bilang dia ingin membuat Vanessa tertidur agar tidak mengganggu. Vanessa bilang kalau dia sangat tahu Charlotte ingin kabur dan ingin menyakiti orang. Ternyata di dalam Face Bar Pizzeria ada sistem parameter lock yang menahan animatronik agar tidak bisa keluar dari area pizzeria tersebut. Charlotte ternyata membutuhkan kode untuk membuka kuncinya. Charlotte mengancam untuk memberikan kodenya atau dia akan membunuh Abby. Dan ternyata guys, Charlotte serius dan berubah menjadi marionet yang
menyeramkan. Kini Vanessa menyerah agar bisa menyelamatkan Abby dan dia menyebutkan kodenya. Dan pada saat itulah animatronik ini pun bebas dan bisa keluar dari pizzeria. Di sisi lain, Mike bertemu dengan orang yang memasang poster. Ternyata dia adalah ayah Charlotte yang kemungkinan besar adalah Henry Emily. Pria itu bilang kalau dia tidak pernah percaya dengan kejadian di Freddy itu adalah sebuah kecelakaan guys. Yang itu menyangkut putrinya katanya. Dia menunjukkan foto-foto lama termasuk foto sungai di dalam pizzeria yang dulu menjadi tempat favorit Charlotte. Mike pun menelepon sekolah untuk mengecek Abby dan mendapatkan kabar kalau Abby tidak ada di pameran Saints. Mike pun langsung panik. Henry memberikan satu nasihat terakhir kalau musik adalah satu-satunya yang bisa menenangkan putrinya. Dia pun memberikan Mike sebuah kotak musik dan ini akan menjadi senjata rahasia di akhir film. Di pameran Saints, guru yang sangat menyebalkan itu merusak robot Abby. Abby pun menangis dan lari ke Chica dan melaporkan hal tersebut. Dengan begitu mengerikannya, Chica pun bilang kalau dia akan mengurus guru tersebut. Ketika guru itu sedang berjalan di lorong, tiba-tiba Chica muncul. Guru itu pun didorong jatuh dan ketika Chica jalan pelan, dia akhirnya mencekik si leher guru. Dan si guru pun was dead guys. Mike menemukan Vanessa yang sudah babak belur. Vanessa akhirnya jujur, ternyata animatronik yang Mike lihat selama ini bukan yang asli, tapi bagian-bagian prototipe yang digunakan oleh Charlotte. Tapi karena Vanessa sudah memberikan kodenya, sekarang mereka bebas berkeliaran tanpa kehilangan tenaga mereka. Ketika berada di Fazbear Pizzeria, tiba-tiba Mike juga diserang oleh mainan animatronik guys dan jatuh ke lubang air. Vanessa mencoba untuk menyelamatkannya, tapi masalah semakin mengerikan. Abby tiba-tiba didatangi oleh Chica. Ada sesuatu yang keluar dari tubuh Chica, yaitu marionette. Marionette langsung merasuki Abby. Karena robot-robot itu berhasil keluar, beberapa mulai menyerang rumah warga. Freddy mendatangi rumah warga dan menyerangnya. Toy Bonnie menyerang seorang gadis dan ibunya. Vanessa ternyata juga kecelakaan gara-gara diserang oleh Foxy. Mike harus melawan para prototipe ini guys. Dia menggunakan topeng animatronik dan berhasil menipu sebagian besar dari mereka. Tapi Foxy tidak tertipu. Mike di sini pun nyaris wasted. Ketika berhasil mematikan sistem dari animatroniknya, Mike menelepon Vanessa. Jika semua animatronik akhirnya sudah tidak aktif, tapi Vanessa bilang masih ada satu sinyal yang aktif dan itu ada di rumah Mike. Ternyata guys, seperti yang kita tahu, kalau Abby sudah dirasuki marionette, kini Mike punya ide gila. Dia sadar dia tidak bisa melawan mereka sendirian. Dia membutuhkan bantuan teman lama. Akhirnya, Mike berbicara dan memanggil animatronik asli seperti Freddy, Bonnie, Chica, dan Foxy. Dia bilang kalau Abby butuh kalian dan dia tidak bisa melindungi Abby sendirian. Vanessa yang dijemput dengan Jeremiah dibawa ke rumah Mike. Di sini, marionette di dalam tubuh Abby lagi ngamuk guys. Mike pun datang membawa kotak musik dari Henry. Ketika dia memutar musiknya, itu berhasil membuat marionette tenang dan melemah. Setelah hal tersebut terjadi, akhirnya ada pria yang bernama Michael tadi guys. Dia pun muncul di rumah Mike dan dia memperkenalkan diri sebagai Michael Afton. Ternyata Michael Afton adalah saudara Vanessa, tapi dia jahat. Dia bilang ayahnya yaitu William memang sudah mati, tapi dialah yang akan meneruskan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dia berencana untuk membantai orang-orang di festival dengan berbagai animatronik. Dia mengajak Vanessa untuk bergabung, tapi Vanessa menolaknya. Karena Michael pun marah, dia menyuruh pasukan animatronik untuk menyerang Mike dan Vanessa. Ternyata Foxy yang asli muncul dan malah menghancurkan animatronik-animatronik jahat satu persatu, disusul dengan kemunculan Freddy, Bonnie, dan Chica yang asli. Michael pun mencoba untuk kabur, tapi Jeremiah yang ternyata ada di pihak si Mike akhirnya membantu Mike. Dia langsung memukulnya sampai pingsan. Meskipun pertarungan selesai, tubuh para animatronik asli ini mulai rusak parah. Vanessa menjelaskan kalau sistem mereka sebenarnya sudah rusak dan mereka memang tidak didesain untuk keluar dari pizzeria. Mereka pun mulai shutdown satu persatu. Di tengah kekacauan, roh dari anak kecil yang muncul di awal film bilang kepadanya kalau mereka harus pergi karena mereka tidak bisa di sini selamanya. Karena mereka ingin kembali ke surga guys. Dan dia memberikan sebuah peringatan. Setelah mereka pergi, akan ada sesuatu yang lebih mengerikan yang akan datang. Yang sepertinya ini akan menjadi penjelasan dan juga jembatan untuk film ketiga. Film pun belum berakhir. Ternyata guys, marionette muncul dari kegelapan dan diam-diam merasuki tubuh Vanessa. Vanessa yang kaget, matanya berubah. Dan ternyata kini dia menjadi wadah khusus untuk Charlotte. Film pun tamat. Semoga ada film yang ketiganya
selanjutnya guys. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Bye! I always come back.